Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohma dengan NIM 2012447 dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, apa sih itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu dapat dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip yang dianut di dalam pengembangan kurikulum merupakan kaidah, norma, dan pertimbangan. Selain itu, prinsip pengembangan kurikulum ini bukan sesuatu hal yang bersifat mutlak. Nah, jadi dalam artian prinsip pengembangan kurikulum ini bersifat bisa berubah, ditambah, atau dikurangi. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Relevansi secara bahasa berarti hubungan atau kaitan. Nah, jadi prinsip relevansi ini adanya hubungan kaitan antara unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntunan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat. Menurut Nana Shoadi Sumadinata, ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu yang pertama relevansi di dalam kurikulum itu sendiri atau internal, dan relevansi keluar eksternal. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas atau kesinambungan. Kesinambungan dimaksudkan adanya semacam hubungan yang saling menjalin antara berbagai tingkat dan jenis performa pendidikan, terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Prinsip kontinuitas ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu kontinuitas antara berbagai tingkat lembaga pendidikan dan kontinuitas antara berbagai mata pelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibel. Kurikulum yang baik yaitu berisi hal-hal yang solid. Yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisien. Adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Di dalam pengembangan kurikulum, pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini yaitu bahwa supaya kita mengetahui sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Di dalam prinsip efektivitas ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang prinsip khusus pengembangan kurikulum. Prinsip khusus menurut Sukmadinata mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, prinsip penentuan tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Yang kedua yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Di dalam menentukan isi kurikulum ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk dijadikan dasar acuan, yaitu yang pertama diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang ketiga yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang berbasis melayani perbedaan individual siswa. Yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.